Adik-adik sekalian, ini saya merasa tersanjung ini memberikan kuliah di IPB. Waduh, Masya Allah, luar biasa ini. Jarang-jarang kita ketemu. Sebelumnya saya pernah diminta-minta dulu, terus Ibu Siti Zahro ada yang informasi, kalau Pak Sam itu bayaran mahal katanya untuk hadir. Akhirnya nggak diminta-minta. Nah, akhirnya sempat juga hadir di sini di hadapan adik-adik sekalian. Nah, sebenarnya saya itu nggak ada mahalnya free gitu. Cuman masalahnya saya nggak ada ilmunya. Jadi yang ilmunya udah ada di sini di Sekolah Bisnis IPB. Mana aplausnya? Jadi memang kebalikan sekali nih. Orang belajar ilmu dulu baru praktek itu ya. Kalau saya terbalik. Praktek dulu baru belajar ilmunya. Jadi kalau mau ngisi itu belajar dulu gitu. Karena diminta gitu. Karena alur materinya kan harus harus runut gitu ya. Nah, sehingga sekarang ini materinya juga masih OTW. Nggak tahu saya udah dikirim apa belum. Udah? Siapa yang jalanin? Coba dijalanin. Materinya OTW gitu. Baik adik-adik sekalian, ini materinya tadi kira-kira seperti ini ya. Ya kita coba bahas sekilas, nanti materi tinggal minta kita, sebenarnya saya hobi cerita aja lah gitu. Susah saya itu kalau teori gitu ya. Ya terus lanjut. Nah ini kira-kira transformasi yang akan dan sedang kita lakukan. Lanjut, ini minta aja nanti ke Mas Fikri atau ke panitia. Industri kuliner, ya industri kalau dibilang industri yang tidak ada matinya, berkembang terus ya, karena ini kebutuhan hidup orang banyak. Jadi kalau bisnis yang berhubungan dengan kebutuhan orang banyak itu insya Allah nggak ada matinya. Tapi ada juga, saya cerita, kalau yang beragama Islam itu bisa dilihat di Al-Quran nanti di rumah ada ayat, kalau yang hafal boleh, Zuyyina linnasi hubus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarah dan seterusnya. Ada yang hafal nggak? Ya. Dijadikan, ada yang hafal nggak? Saya ingin menguraikan ini peluang bisnis ya. Coba. Ada yang bawa Quran? Ya. Ini kita membaca peluang bisnis ya, yang abadi. Nah, ini peluang bisnis yang abadi. Waktu COVID ada teman saya usahanya travel umroh. Dalam pikirannya ketika itu, ini sambil cari ayatnya nanti soal di ini. Ya, saya sambil nunggu saya cerita dulu ya. Jadi teman saya bisnisnya travel umroh. Di dalam pikirannya ketika itu, travel umroh ini usaha yang tidak akan mati-matinya. Karena selagi ada orang Islam, umroh ini pasti, usaha ini pasti maju. Ternyata adik-adik, dengan COVID berubah semuanya. Ya, travel umrohnya nggak ada jalan. Berapa tahun tuh COVID? 2 tahun ya. Untung dia ikut dagang ayam. Jadi dia cerita, dia ikut dagang ayam. Udah dapat ayatnya, ada nggak? Ini berlaku umum, jadi ya kebetulan ini dari Al-Quran gitu ya. Baik, izin membacakan ayatnya, surat Al-Imran ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Artinya? Oh ya, artinya biar tahu ya. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diinginkan, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan,
binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu di surga. Nah, kesenangan dunia itulah kesenangan dunia gitu ya. Nah ini bisnis yang ada matinya. Satu-satu kita coba. Yang pertama, zuyina hubus sahawati minan nisa, hubungan kecintaan kepada wanita. Ini kecintaan kepada wanita artinya semua pria itu suka wanita yang cantik, wanita yang sehat. Maka bisnisnya yang sekarang ini kalau kita lihat, siapa yang ada bisnis skincare ya? Ada? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nah, bagaimana wanita itu harus tampil cantik dan mempesona. Ya, itu. Semua bisnis yang bermuara ke situ itu adalah peluangnya. Nah, cantik dan mempesona itu kan ya tergantung kita membawanya kemana gitu. Kepada kemaksiatan bisa, kepada keimanan juga bisa. Ya, nah kita lihat bisnis Wardah. Ada yang pakai Wardah? Nah, itu salah satu dari situ ya. Jadi ini bisnis yang abadi. Nah, kemudian walbanin, anak-anak. Sekaya apapun orang, ya, ada mobil mewah di rumahnya luasnya berhektar-hektar, halamannya, ada nggak sepeda butut di situ, di rumahnya? Sepeda kecil, ada nggak? Ada. Jadi segala kebutuhan anak-anak biar enak dipandang, kan biar sejuk dipandang mata, itu akan dipenuhi. Makanya yang kedua itu bisnis mainan anak-anak. Nggak ada kan matinya, mau nggak kenal krisis, ya, nggak kenal COVID, ada aja, ya. Nah, yang ketiga perhiasan emas dan perak, macam-macam perhiasan, nah itu kan sampelnya saja perhiasan. Ada jam tangan yang harganya miliaran, laku nggak? Hah? Ada. Terus perhiasan itu lari lagi kemana? Ke pertambangan emas. Bisnis nggak? Indonesia ini kaya dengan emas, apalagi di Pulau Jawa banyak emasnya. Jangan serius amat itu maksudnya. Ya. Yang keempat apa tadi? Wal khailil musawamah. Kuda pilihan artinya kendaraan mewah. Itu kesenangan hidup. Ada nggak yang beli? Semahal-mahalnya mobil ada yang beli nggak? Ada. Itu kendaraan. Berikutnya binatang ternak. Binatang ternak ini kebutuhan harian. Nah, Sabana masuk di sini nih. Di binatang ternak yang di kuliner. Sama satu lagi sawah ladang IPB, ya kan? Institut Pertanian Bogor. Jadi bisnis kita seputar itu insya Allah nggak ada kan matinya. Ya, nah ini peluang ini. Nah ini sedikit ya, nanti tanya jawab yang banyak ya. Lanjut. Nanti minta materinya aja deh. Nah, awal berdiri Sabana adalah tahun 2006, yaitu 6 Agustus 2006, dengan memulai satu booth di Bekasi. Nah, dari satu booth ini yang kita dirikan dulu pertama adalah booth mitra, bukan kita sendiri. Nanti ada filosofi. Kemudian alhamdulillah sampai sekarang sudah ada, kalau boothnya 3.000 lebih. Cuman yang aktif, yang ganti-ganti aktif, kadang tutup kadang enggak, sekitar 3.000 ya. Lanjut. 2006 kemudian begitu diterima oleh konsumen, kita patenkan brandnya. Langkah pengamanan. Nanti kalau kepikiran kalau nanti suatu saat besar kita amankan dulu brandnya. Begitu diterima oleh konsumen, responnya bagus, kita patenkan brandnya. Tahun 2008 kalau saya nggak salah. Kemudian tahun 2000 berkembang terus. Tahun 2011 kita bikin perusahaan.
Kemudian dengan berkembangnya bootnya 2018 umur Sabana sudah 12 tahun, konsumennya sudah banyak, kemudian baru kita dirikan Sabana Plus ya. Kemudian mulai pakai IT ya karena sudah nggak ke cover manual ya, ada sistem kita juga ada tapi belum terintegrasi ketika itu, masih terputus-putus. Kemudian ya dengan munculnya bermacam brand, kita bikin juga brand, ada gagalnya juga, brand baru untuk kelas yang lebih bawah. Karena waktu itu tahun 2022 ini kita mengalami COVID ya nggak pas waktunya. Kemudian mitra kita ternyata 2022 ini dampak ekonominya juga luar biasa, banyak orang yang mencari lapangan usaha. Akhirnya kita kemitraan kita digitalisasi karena banyak kendala, tidak terkontrol produksi gerobaknya, produksi ayam dan lain sebagainya, persiapan kita, sehingga mitra itu ada yang 6 bulan nggak dilayani gitu ya. Ada yang setahun. Nah, kita antisipasi dengan membuat sistem yang secara digital. Kemudian tahun 2023 salah mengambil keputusan pemerintah. Ya kan nggak apa-apa kita kritik ya Bu ya. Nah waktu itu solar diikut-ikutkan naik, padahal solar ini kebutuhan hajat hidup orang banyak. Kalau Pertamax itu ya, Pertamina Dek itu orang per orang. Itu orang bisa mensiasati. Tapi solar ikut-ikut dinaikkan karena ini subsidinya besar ini gitu. Nah ini harus dipangkas, akhirnya dinaikkan. Dari 5.020 kalau salah saya sampai sekarang 6.800. Dan itu daya beli turun sampai sekarang belum bangkit, daya beli masyarakat. Nah itu akibat salah langkah, tapi nggak ada yang mengaku begitu. Cuman saya aja merasakan gitu ya. Kalau saya tandanya ekonomi tumbuh itu ketika jalanan sudah macet dengan truk-truk berarti ekonominya jalan. Tapi kalau jalannya lancar dari Bogor ke sini setengah jam, dari Bekasi ke sini setengah jam berarti ekonominya lagi tersendat. Ya, karena mutasi barangnya nggak ada gitu maksudnya. Jadi kalau saya melihatnya dari prakteknya saja. Nah oleh karena itu dengan turunnya daya beli sehingga masyarakat konsumen menengah itu turun. Makanya sekarang kalau produk-produk itu turun. Ramayana, Matahari, KFC umpamanya, McD yang kelas menengah itu turun. Yang kelas atas naik. Sabu Haji, terus apa lagi? Hah? Nah itu naik. Terus ke bawah sekali. Makanya kita bikin brand baru namanya Sabana Express untuk masyarakat yang bawah. Karena dalam bisnis ini kita perlu lihat adalah piramida konsumen. Nah kita mau main di mana? Kalau mau main di bawah itu quantity, main di atas quality. Jadi Sandiaga Uno ngasih tahu ke saya ada namanya piramida konsumen. Nah kita mau main di mana? Ketika Sabana itu di kelas menengah ke bawah, nah ini omset kita tergerus ya, karena di kelas menengah kita main. Nah diturunkan sedikit ke yang bawah. Nah insya Allah kalau yang pernah belajar bisnis kan yang terkenal itu teorinya Robert Kiyosaki ya. Ya ada belajar bukunya. Apa Bu itunya Bu? Passive income ya. Nah itu yang ada yang lebih sadis lagi, massive income. Nah, massive income. Ini mainnya di bawah kita maksudnya. Jadi kalau di bawah ini bisa kita organisasikan, bayangkan Bapak Ibu, kita hanya main di gerobakan bisnisnya.
tetapi kita bingkai dalam bentuk kemitraan, kesolidan mitra yang kita prioritaskan, sehingga yang bisnis gerobak aja, mungkin adik-adik ini kan generasi Sabana nih kalau saya lihat. Ya maksudnya SD-nya itu 2006 itu udah SD lah kira-kira begitu ya. Nah kadang-kadang saya heran, kok Sabana kok jadi heboh begitu. Rupanya yang sekarang ini anak-anak milenial Gen Z ini ada ternyata kecilnya makan Sabana gitu. Ya lanjut, ini banyak cerita nanti, kapan tanya jawabnya ya. Nah ini kemitraan kita dengan modal minim yang terjangkau oleh siapapun. Kemudian ada juga dengan sistem pemberdayaan, begitu berkembang kita yang perusahaannya sebenarnya adalah supply chain. Beda, di Sabana itu sebetulnya bukan usaha saya gitu ya. Bukan usaha perusahaan. Kalau nggak salah saya nih ya. Yang gerobak Sabana itu satu pun nggak ada yang punya perusahaan, ya. Ada satu, yang kedua punya istri saya, tapi yang punya perusahaan nggak, ya. Ini semuanya mitra. Nah, dan mitra inilah yang berfungsi sebagai brand ambasadornya. Sebelumnya kita nggak ada, ya, mitra saudaranya dan lain sebagainya jadi brand ambasador. Ada juga teman-teman kita juga. Jadi dari promosi mulut ke mulut kita. Ya, nah mereka inilah yang karena sistem yang kita bangun, kemitraan yang kita bangun ini sebelumnya saya nggak tahu, ya. Tapi saya jalankan bagaimana kita berbagi usaha. Ternyata belakangan sistem kemitraan itu ada dua. Yang pertama sistem franchise, yang kedua sistem business opportunity, gitu. Nah. Kalau sistem franchise ada royalty fee-nya, ada franchise fee-nya. Sedangkan BO atau business opportunity tanpa franchise fee dan royalty fee. Kita hanya menyiapkan standarnya dan bahan baku. Sehingga perusahaan kita sebenarnya adalah supply chains. Gitu. Nah, lanjut. Nah, supply chain, kemudian mitranya itu kita bimbing, kita dampingi, dan kadang-kadang suka terlewat, ya. Maka baru kita bikin kontrol kualitas, digitalisasi sistem operasional, promosi dan branding terintegrasi. Ya, karena sudah ribuan, kita tidak sanggup juga menyediakan tenaga kerja untuk memantau semuanya. Nah akhirnya kita minta tolong kepada konsumen, kita buka layanan konsumen. Lanjut. Nah ini kita nonton dulu lah biar ini. Ketika saran Aca buat usaha jegel malah jadi kocak. Iya ya, aku pun kalau bisnis kayaknya akan sesuatu yang lain dari entertainment deh. Apa? Ayam Sabana. Ya enggak. Ada yang belum ada dong. Iya misalnya kayak Maya Abanas. ayam Sabana sama aja dibalik. Ngasihnya nggak gini ya, Dek. Iya, dibalik doang. Jadi adik-adik sekalian, saya nggak tahu, baru tadi saya ngelihat ini. Jadi ini semua ya generasi Sabana, mereka bikin konten, saya nggak banyak. Saya nggak mengikuti juga kebetulan. Kadang ada berita di TV, kadang di TV juga ada kayak yang per episode itu sinetron namanya gitu ya. Dipakai backgroundnya Sabana gitu. Kadang bungkusnya Sabana gitu. Padahal kita nggak ini. Nah itu yang jadi ambasador tadi adalah mitra keluarganya. Kadang saya juga heran kita nggak bayar padahal. Gitu. Nah, kadang-kadang dibahas juga di pengamat bisnis, di podcastnya. Gitu. Jadi ya mitra lah itu karena kita melayani sifatnya ya. Kita sebenarnya adalah supply chain, tapi ketika mitra kita layani, kan maunya konsumen kita layani. Dari mana? Dari digitalisasi tadi. Ya lanjut yang berikutnya. Video lagi ya.
alhamdulillah kita selalu menjaga kualitas produk kita. Alhamdulillah produk Sabana masih unggul dibandingkan dengan produk-produk yang lainnya. Itu yang kita tetap terus jaga sebaik mungkin. Mulai dari kualitas gorengan, kemudian kualitas pelayanan, kemudian sampai ya kebersihan juga kita jaga semuanya. Itulah yang kita coba untuk kita terus kita jaga supaya penjualan kita bisa tetap terus meningkat. Iya, untuk komplain ini memang kita sangat perhatikan sekali ya, karena ini berkaitan dengan usaha kita. Jadi ketika ada konsumen atau pelanggan yang komplain, itu kita betul-betul kita perhatikan sekali gitu kan. Komplainannya apa? Ya umpamanya apakah kalau ada pesanan apa ada yang kurang, kita perhatikan sekali. Sehingga apa keinginan dari konsumen itu bisa kita penuhi dengan baik gitu. Karena kita tidak ingin kehilangan konsumen gitu kan. Dari segi bisnis mudah dikembangkan karena dengan modal yang relatif sedikit, tetapi keuntungannya lumayan, bisa menutupi kebutuhan rumah tangga, bisa menyekolahkan anak, itu aja. Alhamdulillah saat ini kami punya 3 booth Sabana yang lokasinya di daerah Pondok Gede depan Naga Swalayan Hankam sama di daerah Jati Raden. Penjualan sekitaran rata-rata 60 sampai 80 ekor. Alhamdulillah semoga meningkat terus penjualan untuk Sabananya. Ya. Itu sedikit sekilas mitra-mitra kita yang kita ambil testimoninya. Dan yang kita terapkan adalah 3M. Jadi sebelum COVID itu 3M itu kita duluan pakai. Yang pertama menjaga kualitas gorengan. Yang kedua melayani konsumen dengan sebaik-baiknya. Yang ketiga menjaga kebersihan. Jadi 3M itu sebelum COVID kita udah duluan gitu. Nah ini yang dipakai mereka sehingga konsumennya tetap loyal. Lanjut. Nah ini Sabana Plus, yang tadi kan yang booth itu kan nggak ada yang punya perusahaan ya. Nah sekarang kita buat yang namanya Sabana Plus ya untuk menjawab permintaan dari konsumen. Karena yang tadinya SD ya sudah ada yang sudah tamat, udah punya anak, ada yang masih kuliah gitu. Nah perlu tempat untuk mencicipi Sabana di ruangan yang yang lebih santai gitu. Karena kita street food kan modelnya sebelumnya. Nah sekarang kita udah ada Sabana Plus, ini ada 8 outlet sekarang, 8 outlet di Bekasi, di Purwakarta dan di Tangerang. Nah kemudian fungsinya juga untuk mempertahankan brand kita ya. Karena branding ini kan harus terus menerus gitu ya. Harus ada karena kita pionir, maka ya kita harus seperti Suzuki ya kan, inovasi tiada henti agar selalu di depan gitu. Yamaha ya, ya, itu kira-kira gitu. Ya sudah. Nah peluang pasar mungkin data-data kebutuhan ayam di Indonesia ini sebetulnya sangat tinggi karena kebutuhan protein di Indonesia ini umumnya dari ayam. Maka bisnis ayam ini volumenya luar biasa. Karena luar biasa sama dengan untuk menjadi penguasa di ayam itu berlomba-lomba. Sama kayak secara politik gitu ya. Karena ingin berkuasa semua maka ada rajanya gitu kan. Partai apa yang pertama? Ini ada juga partai ayamnya nanti. PDI. Terus Golkar. Terus Gerindra. Di ayam juga ada Carung Popan. Ada yang bisnis ayam nggak sini? Ada atau ininya? Ada Carung Popan. Terus apa lagi? Java Komik itu apa lagi?
Nah, habis itu yang lain-lain pelengkap penderita. Jadi sama politiknya dan bisnis ayam itu lebih sadis lagi dari politik kalau tahu tukang ayam tahu itu. Ya insya Allah. Jadi kita mainnya yang nggak sadisnya itu bagian tukang ayam lah. Kita yang di hilirnya saja ya. Ya next. Jadi kalau di dunia ini jauh kalau data di dunia Indonesia ini kebutuhan ayamnya masih sangat besar. Karena IQ-nya berapa kan rata-rata? Bangsa kita. Ya, jadi dari situ bisa kita lihat tuh. Harus dinaikin lagi dari protein. Nah makanya banyak orang-orang yang mulai masuk ke ayam. Perusahaan besar yang tadinya nggak main ayam sekarang main ayam. Gitu ya. Pemainnya coba sebutlah konglomerat yang nggak main ayam itu sekarang mereka masuk ke ayam. Yang dari pesawat ke ayam juga ada. Berapa hari yang lalu saya ada bos salah satu maskapai main ayam di Pulau Bangka, ya kan? Ada lagi yang sudah menguasai dari zaman Pak Harto gitu, masuk juga di ayam ini sekarang karena kerajaan ayam ini luar biasa, ya. Nah, ini sebagai informasi saja ya. Ini bisa dicari sebetulnya. Kita dulu itu di generasi adik-adik masih sifatnya pionir. Begitu keluar rumah nyari ayam ketemunya sabana. Sekarang enggak lagi ya. Sudah puluhan ratusan brand-brand baru yang muncul. Nah tentu kita harus memperkuat diri ya, mengembangkan diri. Bagaimana kita harus, karena selama ini yang kita bangun adalah kolaborasi. Nah bagaimana kolaborasinya ini kita tingkatkan. Karena ya bukan nggak ada hambatan dan gangguan gitu ya di bisnis. Ya kita tuh pasti kita diganggu-ganggu juga gitu. Nah tapi karena kita terintegrasi dengan membangun kolaborasi, nah ini bisa diatasi bersama-sama. Ada lagi terintegrasi tapi monopoli, ada gitu di ayam ada tuh. Dari mulai bibitnya, dari pakannya sampai tinggal lep gitu ada. Jadi katanya sih mengamankan bisnis. Nah di Sabana walaupun kita kecil ketika itu kita bangun integrasi dengan konsep kolaborasi. Nah alhamdulillah kita sudah 18 tahun. Ya, 8 tahun. Nah value kita adalah harga yang terjangkau dan itu menjadi konsen kita. Karena kalau kita suka jalan-jalan keluar gitu naik pesawat, everyone can fly ya. Nah kalau kita enggak, setiap orang bisa makan sabana gitu. Jadi ini menjadi konsen kita. Makanya kita tadi brand yang terjangkau itu Sabana Express kita sediakan. Nah kemudian dukungan bisnis bagi mitra yang tadi Ibu tadi punya 3 gerai kan. Jadi mitra Sabana itu sebenarnya enggak banyak Bu. Di bawah 2.000. Tapi ada yang punya 2, punya 3, punya 4 gitu. Nah jadi kita tidak membatasi. Ya, kita persilakan mitra itu berkembang dan mengembangkan diri. Gitu. Masih ada Pak Fikri? Oh ini sistem, ya. Sistem digitalisasi kita sudah kita bangun secara online, jadi mitra itu bisa pesan, nanti kita siapkan dan kemudian juga kita di setiap daerah itu ada namanya selling point untuk mitra belanja. Jadi umpamanya di Bogor ada selling point-nya, di Bekasi, di Tangerang, di Bandung, di Surabaya kita ada selling point-nya sehingga mitra itu bisa menjangkau dengan lebih mudah. Gitu. Tapi kita bangun sistemnya. Nah sehingga per detik ini saya bisa tahu ayamnya sudah terjual berapa gitu. Nah kira-kira itu Pak Fikri ya? Ada lagi? Oh ya ini cuman lanjut. Nah untuk membantu mitra kita siapkan juga sistem POS-nya ya. Sehingga karena mitra ini kita harapkan berkembang juga punya 1-2 gerobak ya. Sehingga untuk memantau penjualannya bisa kita siapkan juga.
sistem POS-nya. Nah kebetulan saya dulu itu Bu, waktu tamat elektro itu saya di jaringan komputer di POS gitu. Belajar juga pendingin. Nah belajar pendingin kita pakailah buat membuat pendingin sendiri gitu, buat pendingin ayamnya. Karena bisnis kita ini bisnis berisiko, ya rentan. Karena banyak makhluk halusnya. Salah penanganan makhluk halusnya nanti bekerja gitu. Ya. Kalau orang IPB tahu tuh. Banyak bakteri yang bisa berkembang. Suhunya nggak terjaga dan lain sebagainya. Ya, lanjut. Nah, ini perkembangan. Jadi Sabana ini punya marketing itu tahun berapa Mas Fikri masuk? 2019. Sebelumnya dari mulut ke mulut tadi. Jadi MLM kita itu, marketingnya MLM, nggak punya marketing. Ya, apalagi marketing booth nggak ada tuh ya. Nggak ada kita. Marketing kita lebih kepada produk gitu ya, lebih kepada penyajian, pelayanan kepada mitra. Marketing booth nggak ada. Nah, jadi ya baru akhir-akhir inilah kita ya ikut-ikut pameran gitu ya. Dan sekarang juga yang tadi video tadi kita kumpulkan tuh, kita kolek ya. Di sosial media kita juga layani mitra kita, konsumen. Kalau enggak ini apa namanya, sosial media ini kan pisau bermata dua gitu. Ya kalau enggak kita layani, mohon maaf saya sebelum kita tangani bermacam-macam ya di dunia maya, untung kita enggak tahu gitu. Bermacam-macam, ada kekecewaan konsumen yang harus kita obati, ya ada calon konsumen yang enggak terlayani, banyak. Nah alhamdulillah dengan kita tangani, nah sehingga itu bisa menjadi perbaikan bagi kita. Nah kemudian mitra tadi juga kita bina untuk jangan di pinggir jalan terus gitu, ya supaya berbenah. Karena kompetitor itu tampil dengan bermacam kreativitas, dengan bermacam inovasi, masa kita digerobak aja terus gitu. Nah ini agak susah ini, karena mitra kita banyak yang pendidikannya terpelajar, dia kan mempunyai punya jiwa dagang, bukan jiwa bisnis kebanyakan. Ini agak susah kita ini. Kalau orang berjiwa bisnis kan beda, yang sedikit nggak apa-apa tapi berkelanjutan, ya. Yang tadi kan massive income itu orang bisnis kan gitu. Nah kalau mitra kita kebanyakan adalah mereka yang pendidikan terbatas, wawasan bisnisnya kurang. Dia kebanyakan masih berjiwa pedagang. Kalau pedagang itu bagaimana untung sebesar-besarnya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya gitu. Jadi ilmu ekonomi yang dulu itu udah nggak berlaku tuh Bu, nggak berkembang jadinya. Sehingga apa? Kadang-kadang untuk mengganti banner aja harus nunggu dari kantor pusat gitu, diberikan secara gratis. Padahal, nah ini tantangan kita ya. Nah makanya sedikit-sedikit mitra yang ini kita buka dengan mengadakan seminar atau webinar, kita bimbing. Nah mudah-mudahan mereka bisa bersaing. Nah ini customer service tadi yang saya sampaikan sudah kita layani secara online gitu ya. Next. Sistem pendaftaran juga yang tadinya enggak terkontrol, sekarang mitra pun bisa mengakses sampai di mana dia prosesnya. Apakah bootnya, dia akan tahu bootnya udah selesai, kapan dikirim, kapan pelatihan, itu dia udah tahu dengan sendirinya. Jadi kan kemarin ini ya sebelum kita masuk ke digitalisasi ini ya susah untuk dikontrolnya karena banyak yang terlibat gitu. Sehingga sampai ada yang 1 tahun gitu ya. Next.
Nah ini sebagai referensi saja ya. Dan sampai hari ini kita tetap belajar ya. Karena sudah didukung dari Sekolah Bisnis IPB ada mau 2 nih. Ya. Terus Sabana itu di belakangnya adalah teknologi pangan IPB. Ya, teknologi pangan IPB. Nah, ini marketingnya dari Brawijaya. Ya. Jadi ada dari IPB, teknologi pangan IPB, ada teknologi pangan Brawijaya. Nah, dari manajemennya dari SB IPB. Nah, ini peluang tadi ya, peluang bisnis ya. Tingkat konsumtif masyarakat. Next. Ini cuma data-data saja. Nah, ini perilaku konsumen. Nah, perilaku konsumen. Nah, kalau Gen Z itu bisa makan ayam sepekan itu 2 kali gitu. Kita melihatnya ke situ. Ya. Kadang kalau anak-anak itu yang konsumen Sabana kadang-kadang tiap hari ada yang nggak mau makan kalau nggak pakai Sabana gitu. Ya. Nah, ada dulu nih. Ya, kita dari cerita-cerita konsumen ya di booth kita. Nah, artinya bisnis ayam ini sangat menggiurkan lah gitu. Next. Nah, inilah kira-kira kesimpulan kita akan fokus kepada kualitas dan inovasi produk. Model kemitraan adalah contoh bagaimana pemberdayaan mitra dan menjadi kunci pertumbuhan. Kemudian kolaborasi dan pemanfaatan teknologi harus kita tingkatkan. Nah, sampai sekarang saya masih belajar karena bisnis ini selalu berproses. Nah, mudah-mudahan bersama adik-adik saya akan tetap muda lagi. Ya. Karena dengan belajar kita tetap muda. Ya, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Kalau nggak nuntut ilmu berarti sudah di depan. Nah, jadi saya belajar terus. Nah, mudah-mudahan nanti dari sharing kita, saya bisa belajar dari adik-adik. Karena ilmunya ada di sini. Saya hanya sebatas pengalaman saja. Demikian kita tutup materinya, kita lanjut tanya jawab. Terima kasih Pak Samsalis, ya ini saya catat juga tadi itu ya, oke ya. Tekpang IPB ya, ada Unibrau 1 ya, tapi manajemen dari IPB. Berarti IPB masih menang ya Pak ya? Masih menang. Oke, masih menang dari Unibrau. Oke, teman-teman ya itu tadi dari Pak Samsalis ya. Sekarang saya buka sesi tanya jawab. Kita ada banyak ini, gimana nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini saya catat ada 8 orang ya. Mau pria dulu atau wanita dulu? Pak, pria apa wanita dulu Pak? Yang cantik dulu ya. Tadi yang dari ayat Ali Imran 14 ya. Skincare yang cantik-cantik dulu ya. Oke, yang cantik dulu dari sini, terus ada 2 di situ. Dari Mbak Bianca dulu ya, silakan. Selamat pagi Bapak, Assalamualaikum. Perkenalkan saya dengan Bian dari kelas R72. Saya ingin bertanya tadi di awal itu ditunjukkan bahwasannya Sabana sempat membuka brand baru yaitu Namura. Dan di situ kan ada tulisan kegagalan di situ. Nah itu yang ingin saya tanyakan adalah sebenarnya Namura ini apakah brand baru yang sangat berbeda dengan Sabana atau masih sama-sama mengurus ayam? Kemudian dari semua perusahaan-perusahaan anak perusahaan yang dibangun Sabana ini kan semuanya berhasil ya Pak, hanya satu saja yang mungkin gagal. Di sini yang ingin saya tanyakan, apa yang membuat Namura ini gagal di antara kesuksesan Sabana yang ada, dan kemudian apakah dengan kegagalan yang ada di Namura tersebut kemudian menjadi keberhasilan yang dipelajari untuk membangun Sabana Plus? Terima kasih banyak. Ya, terima kasih ya. Kalau
kita mencoba kemarin itu olahan ayam gitu ya. Tetap mainnya di ayam, ternyata lebih dominan fried chicken. Nah, fried chicken ini haluannya kan ke Amerika gitu ya. Nah, sehingga ketika itu kita usung Namura ini kan sebenarnya ini brand Sabana gitu ya. Brand Sabana ini kenapa kok brandnya Sabana kan gitu. Nah, itu tidak lain kan kita karena tadi haluannya fried chicken itu ke Amerika, maka kita cari kata-kata yang enak didengar gitu. Tapi kebetulan karena saya dari Minang, nah makanya saya pilih kata sabana. Sabana ini kan dia identik, sabana dengan savana. Itu padang rumput yang diselingi dengan pohonan. Tapi kita mengambil kata-katanya gitu. Jadi pemilihan brandnya itu. Nah karena dominannya di masyarakat kebutuhannya itu adalah fried chicken, maka Namura yang larinya ke Jepang. Nah kalau Jepang kan ada teriyaki dan lain sebagainya kan. Nah itu belum bisa diterima oleh masyarakat. Makanya dalam memulai usaha kita itu yang kita lihat adalah peluang marketnya, peluang pasarnya, bukan peluang usaha. Kalau peluang usaha ini di IPB gudangnya, apa saja bisa. Ya, apalagi yang teknologi pangan. Jadi yang dilihat itu adalah peluang pasar. Nah kalau yang ilmuwan kan peluang usaha bisa. Kayak di ITB gitu umpamanya. Tapi kemana larinya? Ketika dibawa ke bisnis, nah yang harus dilihat adalah peluang pasar. Nah ini kita salah melihat. Baru belakangan ini mulai muncul masalah dari berbau-bau Jepang itu ya. Ada apa yang Hokben gitu ya. Terus bau-bau Korea muncul lagi gitu kan. Kita ada apa namanya? Kita chicken roll ya kita ya. Kalau itunya apa? Kani roll ya kalau Jepang, Korea ya. Jadi kita mengikuti selera konsumen. Jadi kita jalannya keduluan gitu. Nah gitu kira-kira. Ayam. Ya. Namura. Ini jangan sampai saya di roasting ya. Berapa waktu yang lalu saya ngisi di salah satu media online, tapi seminarnya offline. Yang hadis pemain ayam semua gitu. Pemain fried chicken semua, ada yang peternak ayam juga. Jadi ya begitulah, insyaallah kita berbagi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat siang Pak. Saya juga termasuk penyuka ayam Sabana juga. Nah, saya tertarik sama, oh ya, perkenalkan nama saya Diri Nabila Ginting dari kelas R73. Saya tertarik sama bagaimana cara Sabana dalam menetapkan harga agar dapat terjangkau di semua kalangan konsumen dan untuk keberlanjutan di dalam bisnis ayam fried chicken ini Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada ininya enggak? Door prize apa buat yang penanya? Nah, terakhir, bukan di bagian terakhir, tapi belum dikasih tahu. Ya buat yang bertanya ada kayaknya jadi oleh-oleh dari Sabana kayaknya. Masalah konsumen juga ya, masalahnya konsumen juga gitu. Ya tadi ada dua ya, udah dua tuh ya. Jadi kita melihat kepada kemampuan daya beli masyarakat. Setiap ada kenaikan bahan baku, kita tidak serta-merta menaikkan harga. Ya, karena
harga di kuliner ini beda. Dengan supermarket beda. Sedangkan harga bahan bakunya kayak minyak goreng aja lah umpamanya. Ya. Nah, ini kita harga bahan baku ini harga konsumennya kita lihat dulu. Masyarakat ini sudah terbiasa belum dengan kenaikan harga. Nah, begitu masyarakat sudah terbiasa dengan kenaikan harga akibat inflasi dan lain sebagainya, baru kita akan ada penyesuaian harga. Sehingga kita selalu terakhir. Kalau kita menyesuaikan harga, itu udah langkah terakhir. Ketika kita lihat ada kecenderungan harga kembali turun, kita nggak jadi. Nah, di situ kita mengurangi profit kita. Ya, dari sisi perusahaan, yang penting mitra dijaga, konsumen dijaga. Nah, itu profit perusahaan kita turunkan. Ya, kita tahan dulu sampai ini kondisi normal. Nah, ketika kondisi nggak normal baru kita akan ada penyesuaian. Tapi ketika normal kembali dan bahkan ketika harga minyak goreng melambung itu kita subsidi. Kita subsidi harganya kita mau melihat kita ini lama nggak nih gitu. Nah, ketika kita subsidi itu kadang-kadang kita kelebihan bayar pajak PPN-nya tuh Bu. Diperiksa pajak kita. Padahal kita niatnya baik tuh coba. Ya. Nah, tapi yang kita utamakan konsumen tadi, daya beli. Ya. Nah, ketika sudah terbiasa baru kita sesuaikan. Ketika turun nggak jadi. Ya ibaratnya kita besok ini kita mau masuk bulan Ramadan kan. Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan. 1 bulan kita berpuasa. Nah, sekali-sekali dalam bisnis nggak apa-apa. Untuk menjaga konsumen, menjaga mitra kita turunkan profit kita. Gitu. Nah, sehingga keberlangsungan usaha ini akan selalu terjaga. Masyarakat tetap dapat sesuai dengan kemampuannya. Gitu. Kira-kira gitu ya. 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 Tes. Oke. Perkenalkan saya Sabrina dari R73. Hal yang ingin saya tanyakan ini mengenai bagaimana Sabana bisa berkompetisi. Jadi kan sekarang ini banyak brand-brand yang mirip dengan model bisnis Sabana. Salah satu yang saya ketahui itu yang di Jawa Timur Rocket Fried Chicken yang cukup mendominasi juga. Nah, apa strategi utama yang digunakan untuk bertahan dan berkembang di industri makanan cepat saji yang kompetitif ini? Terima kasih. Wah, ini pertanyaannya gampang, jawabnya yang susah ini. Karena kita juga lagi bertarung juga ya. Ya. Tentu tadi paling tidak kan kita harus mengetahui dulu bahwa posisi kita di mana dan kondisi masyarakat seperti apa. Makanya kalau kita korbankan brand Sabananya perang harga kan nggak mungkin ya. Maka tadi kita munculkan salah satunya brand Sabana Express tadi itu serba 8.000 kita buat. Gitu. Ya, nggak mungkin Sabananya diturun harganya, nggak mungkin juga. Nah, kita bikin brand baru sehingga daya beli masyarakat bisa terpenuhi. Brand-brand yang baru bermunculan ini kadang-kadang belum tentu serius gitu ya. Karena banyak juga yang bertumbangan gitu. Nah, oleh karena itu Sabananya tetap pasti segmen pasarnya beda. Nah, yang bawahnya kita main. Karena tadi konsumen tadi kan lari ke bawah. Ya, lari ke bawah maka kita bikin juga yang bawahnya, yang harga bawah. Kalau adik-adik coba lihat, kalau kita lihat di mal-mal sepi, Ramayana, Matahari, bahkan ada yang tutup kan. Yang bermunculan sekarang di tengah masyarakat apa coba? Ini bukan diperhatikan ya. Yang bermunculan di masyarakat di tengah-tengah kampung gitu. Pernah lihat nggak yang serba 35? Lihat nggak? Lihat ya, banyak kan. Jadi memang konsumen itu sedang lari ke bawah. Ya, daya beli masyarakat itu memang berat sekarang gitu. Nah, yang kelas menengah bertahan hidup.
Coba lihat kita masuk ke komplek-komplek, dijual. Nah mereka investasinya dilepas. Nah yang banyak itu yang tadi piramida konsumen, yang di bawahnya ini yang banyak sekarang. Maka kita harus kreatif di situ gitu. Ya menyesuaikan dengan kondisi masyarakat, kondisi konsumen kita gitu. Kira-kira gitu ya. Resto Sabana di Surabaya belum ada. Ya. Kita ada di Kebrown, ya. Kita ada Wongjo. Malang ya. Ya, Malang apalagi di Malang ada juga Sabana. Jadi belum ada restonya. Sabana Plusnya belum ada maksudnya. Ya. Buat belajar bisnis oke lah, nggak apa-apa. Jadi Sabana itu salah satu misinya adalah tempat mengembangkan entrepreneur. Jadi belajar dulu di Sabana, kemudian ke bisnis yang lain kan gampang, ya, nggak apa-apa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Samsali. Saya dengan Rahmat Pak. Jadi pertanyaannya, Sabana ini kan satu bisnis yang cukup unik karena kerjasama dengan para mitra ya Pak. Di mana tadi ada sekitar 3.000 mitra. Kerjasama dengan mitra cukup uniknya adalah mereka bukan karyawan tapi mereka part yang cukup penting di perusahaan kita kan Pak. Mitra itu mungkin kalau dibagi bisa ada existing mitra dan ada new mitra ya Pak. Kalau misalnya di percentage misalnya existing mitra pasti yang lebih banyak, mungkin sekitar 85% gitu, baru kemudian nanti getting new mitra. Nah pertanyaan saya adalah dari Sabana sendiri punya strategi apa untuk melakukan retention dari existing mitra Pak? Dari mulai mitra itu join, kemudian mereka bisa existing bertahan, kemudian misalnya ada program development yang dilakukan Sabana atau mungkin ada rewarding yang diberikan Sabana dalam bentuk materi atau mungkin kalau beberapa perusahaan tuh ada trip dan lain-lain gitu ya. Nah kalau dari strategi Sabana sendiri untuk mempertahankan existing mitra yang dilakukan apa aja Pak? Terima kasih Pak. Ya. Yang pertama yang selalu kita jaga adalah captive market yang dibidik. Jadi salah satu value kita itu setiap mitra itu kita anjurkan punya captive market yang dibidik. Ya, jadi sebelum dia buka, asal buka kita nggak kasih. Ya kita lihat dulu ada nggak captive marketnya yang dibidik. Karena yang kita harapkan adalah kesehariannya, repeat order tiap harinya yang kita harapkan. Maka keberadaan kita harus ada di sebuah tempat gitu ya, bisa perkampungan, bisa komplek, bisa kampus gitu. Nah, ada captive market yang disasar. Nah, dalam tiap captive market ini kita menjaganya tidak boleh ada dua booth, ya, ada dua pemilik booth. Satu boleh, kalau umpamanya captive marketnya besar, bisa lebih dari satu booth, tapi satu orang yang punyanya, gitu. Nah, kita menjaga dari situnya dan dari awal sampai sekarang masih kita pertahankan itu. Nah, kemudian kita lakukan pendampingan, itu ada tim lapangan kita yang melihat kondisi booth mereka, kita kasih masukan, kita panggil dan secara berkala juga kita memberikan seminar ya, atau webinar, kalau sejak Covid kan jadi berubah jadi webinar kan, secara online, dan setiap kesulitannya kita selalu bantu sehingga mereka tetap loyal kepada kita dan untuk yang newbie lah ibarat yang baru di Sabana, di awalnya yang kita matangkan karena selama ini karyawan mereka kita training hanya 4-5 hari, rasanya kurang gitu ya, makanya kita tambah lagi durasinya dengan program magang. Jadi setelah training
4 hari umpamanya, nanti kita kasih magang dulu karena itu sudah di dunia realitas dagangnya gitu. Nah kita pelajari di mana kelemahan-kelemahan itu karena kadang-kadang di awal buka itu omsetnya bagus, dibantu oleh tim dari pusat, kualitasnya masih terjaga, begitu ditinggal, nah kadang-kadang berubah, akhirnya omsetnya jadi drop. Nah kira-kira gitu insya Allah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Pak, nama saya Zaib Syahrul dari R72. Terima kasih Pak, bukan terima kasih karena materinya saja, tapi terima kasih sudah menciptakan Sabana begitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Karena ada slogan Pak, bingung makan apa, Sabana aja gitu. Ya, menarik Pak pembahasan kaitannya dengan tadi yang disampaikan. Tapi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan Pak. Yang pertama adalah kaitannya dengan kemitraan Pak. Tadi di slide sempat ditayangkan dengan apa yang disebut dengan apa kemitraan. Ada beberapa atau kebanyakan itu justru ditolak Pak di bar chart, di pie chart. Nah itu alasannya itu kenapa Pak? Kenapa bisa ditolak dan alasan-alasannya kenapa? Dan ini menyambung dengan pertanyaan selanjutnya, yaitu kaitannya dengan mitra yang sustain atau yang bertahan itu yang seperti apa? Apakah dari penjualannya kah? Ataukah dari lokasinya kah? Dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah di industri F&B tentu kita tidak lepas dari yang namanya resep ya Pak ya. Ya, ada. Cek. Ya, kaitannya dengan resep Pak. Tadi kan disebutkan bahwasanya Sabana juga bisnisnya logistik ya. Iya, biar gak mati lagi mic-nya, mungkin langsung aja pertanyaan. Ulang lagi. Iya. Biar nggak ingat belakangan saya. Iya Pak, itu yang pertanyaan pertama yang kaitannya dengan kebanyakan itu yang ditolak itu, yang merah kalau tidak salah. Terus yang sustain itu bagaimana sih yang sustain? Maksudnya ini pertanyaan lain, yang dalam artian sustain bertahan itu apakah dari penjualannya kah, dari lokasi dan sebagainya. Kedua kaitannya dengan resep, tadi kan disampaikan ada juga kaitannya dengan logistik. Nah, bagaimana Sabana sendiri itu menjaga bukan kerahasiaan ya, lebih keotentikan dari Sabana gitu. Jadi banyak saya temui Pak, saya banyak ngobrol dengan teman-teman F&B itu salah satu faktor dia itu malah mengalami kemunduran adalah entah itu resepnya dicuri kah atau lain sebagainya kah, mohon maaf ya Pak. Hal-hal seperti itu sering terjadi di industri F&B begitu. Bagaimana Sabana sendiri dalam menjaga hal tersebut agar tidak terjadi. Dan yang terakhir mungkin Pak, sedikit saja cerita apa sih titik terendah Bapak dan bagaimana Bapak menyiasati hal tersebut. Titik terendah Pak, jadi bagaimana, apakah mungkin Bapak pernah mengalami kayak titik terendah nih, kayak ya terendah dan bagaimana Bapak menyiasati hal tersebut untuk kemudian bisa bangkit kembali. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih. Ini pertanyaannya panjang ya. Jawabannya biasanya kalau pertanyaannya panjang, jawabannya singkat. Ya, terima kasih. Ya, ini buat kita semua. Yang pertama masalah lebih banyak ditolaknya. Nah, karena yang mengajukan itu ya konsumen yang berada di sekitar booth. Kepengen juga buka di situ. Nah, tadi jawaban kita yang tadi makanya banyak yang ditolak. Karena kita menjaga eksistensi mitra kita. Gitu. Nah, itu pertanyaan singkat kan jawabannya. Nah, yang kedua masalah sustainable tadi. Nah, dalam setiap pertemuan kadang-kadang saya melakukan roadshow ke beberapa daerah untuk berdialog dengan mitra. Nah,
Satu hal yang saya sampaikan adalah kita pakai teori terbalik. Ya, teori terbaliknya ketika bisnis sudah jalan, ownernya jalan-jalan. Kan gitu ya. Nah kita nggak pakai itu, ya. Karena kita pakai sebaliknya. Ketika bisnisnya jalan, ya harus dijagain. Gitu, harus dijagain. Konsumen lah umpamanya. Ketika ini pengalaman kan saya dari pengalaman. Jadi ada karyawan, ada konsumen, ada owner. Nah, ketika konsumen ini disapa oleh ownernya, itu nilainya beda. Ya, ada komunikasi antara owner dengan konsumen, bukan karyawan. Kalau karyawan dia cuma kerja. Jadi pendekatan batinnya enggak. Kenapa begitu? Umpamanya kita gagal produk. Karena ayam ini bisnis berisiko, bisa jadi dalam pengiriman kurang dingin, nggak ada es umpamanya. Ya, sehingga ayamnya rusak. Ayamnya rusak, tergoreng sampai ke konsumen. Ketika ada hubungan antara kita dengan konsumen, maka konsumennya ngomong langsung. Gitu. Pak, Bu, ayam yang kemarin nggak bagus. Kenapa? Apa sebabnya? Oh ya. Terus kita cek ke lapangan, ternyata ada penyebabnya sesuatu, umpamanya kurang es tadi atau macam-macam lah. Nah, kita perbaiki, kemudian kita kasih reward ke konsumennya. Gitu. Nah, ini ada komunikasi antara si pemilik bisnisnya dengan konsumen. Tapi kalau nggak ada komunikasi, dia ngomong ke tetangga sebelah, ngomong ke sini, itu sabana ayamnya bau, sabana ayamnya kecil-kecil dan lain-lain sebagainya. Gitu. Sehingga menjadi, apalagi yang lebih sadis lagi, di sosial media, aduh, ngeri-ngeri sedap kita kalau sosial media ini. Ya. Nah, alhamdulillah Sabana kita menjaga itu, ini yang saya sampaikan. Ya. Nah, ya dari sosial media kita bisa. Bahkan ada beberapa kali karena adik-adik juga saya terima kasih yang main sosial media, pernah juga kita beberapa kali jadi trending topik gitu. Ya karena saya lihat, oh ini Sabana yang dulu nih masih kecil gitu, ingatnya sekarang. Nah, terus apa lagi? Menjaga otentiknya resep. Nah, di awal saya itu pakai yang umum, ya, yang ada di pasaran. Ada sebagian yang import. Nah, tetapi tidak ada istimewanya. Ketika kita bekerja sama dengan alumni IPB, kita minta yang tidak ada MSG-nya. Gitu. Kemudian saya nggak ngurusin lagi, udah sehingga dia bikin perusahaan sendiri, karena ilmunya dia kan, serahkanlah urusan itu kepada ahlinya. Jadi saya nggak ahli di situ, kita serahkan ke ahlinya gitu. Sehingga ini ketika sudah bagus, sudah diterima oleh masyarakat, maka kalau di bisnis kuliner, di dalam bisnis ya, haram hukumnya merubah resepnya. Gitu. Karena sudah menjadi paten gitu di dalam masyarakat. Pernah mitra saya di Lamongan, ada nasi uduk, ngontrak tempat jualan di alun-alun, dekat alun-alun. Yang ngontrakin turun-temurun ngontrakin, yang dagangnya turun-temurun dagang di situ, konsumennya juga turun-temurun. Gitu. Karena menjaga itu. Nah di kita, ya itu, masalah resepnya saya juga nggak tahu. Tapi hasilnya kita cek terus ya. Mitra kita yang tadi kolaborasi tadi. Jadi kalau nanya resepnya ke saya, bagaimana menjaganya, kita serahkan kepada ahlinya gitu ya. Terakhir apa tadi? Oh, titik terendah. Nah, titik terendah itu pasti ada di kita. Kadang-kadang titik jenuh juga ada ya. Nah, alhamdulillah saya pada titik sekarang ini masih mau belajar gitu ya. Ini dimulai dari awal kita membangun bisnis.
kalau bisnis ini kita masukin ruh ibadahnya, ya, insya Allah itu menjadi antibodi kalau di kita. Ketika ada serangan-serangan penyakit, dia akan muncul antibodi. Jadi gini, awal munculnya Sabana ini sebenarnya saya tadinya nggak mau dagang fried chicken aslinya. Ya, pengen dagang ayam saja. Ayam yang jelas-jelas pemotongannya secara halal. Jelas-jelas ayam yang tidak mati, ayam yang tidak sakit yang dipotong. Itu keinginan saya itu, supaya masyarakat itu bisa mendapatkan ayam yang halal dan kalau bahasa Islamnya halalan thayyibah. Kalau bahasa Sabananya halal nikmat bergizi. Ya. Penafsirannya gitu ya. Jadi ada nilai ibadah di situ. Dalam memulai bisnis itu ada kita masukkan nilai ibadah di situ. Nilai kebermanfaatan untuk orang banyak. Sehingga ketika kita mengalami titik-titik terendah itu, ini yang menyemangati kita lagi. Gitu. Bukan nggak ada diganggu yang saya bilangin tadi, sampai kemarin-kemarin, sampai hari ini masih diganggu kita. Ada tempat kita ngontrak, jadi kan bisnis ini kan nggak langsung naik kan ya. Kita ada masanya. Kita sudah 2 tahun kita membangun konsumen, begitu terbentuk tempat kita, karena kita ngontrak, dikontrak orang yang dengan harga yang lebih mahal lagi. Perusahaan besar. Terus, kita sudah mulai profit, kalau masalahnya cuma bayaran, ya kita bisa bayaran lebih tinggi lagi. Enggak berhenti di situ, dia beli tempat jualan kita. Dengan harga yang fantastis. Ya. Tempat dagang salah satu resto kita itu di Jakarta Timur, dia beli 8,5 M. Belum habis kontrakannya. Saking, itu gangguan itu kan biasa. Tetapi ketika kita tadi ada nilai kebermanfaatan untuk orang banyak kita masukkan di situ, nilai ibadah kita masukkan di situ, itu yang menjadi vitamin sebagai antibodinya. Ya. Nah, insya Allah semuanya bisa kita lewati. Gitu. Kira-kira gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pak, saya berasa. Betul. Mengenai mitra Pak, jadi saya malah tadi kepikiran nih, ini kan Sabana ini selain jual ayam kan jual nasi juga sebenarnya. Jadi apakah ada kriteria untuk jadi mitra sebagai penyuplai beras Pak seperti itu? Kalau memang ada, berapa tonasenya per minggu gitu? Mungkin segitu Pak, terima kasih. Wah, parah. Kompel jadi satu aja kalau mau gitu. Udah. Mau dijawab dulu silakan Pak. Jadi sekarang ini saya sudah mulai terbuka ya. Jadi kalau ada orang menawarkan beras gitu buat kita jualkan nasinya, boleh saja tapi investasi dulu di kita. Kita buka cabang yang lain. Yang eksis tadi kan harus dijaga kan. Yang existing ini kan jaga. Begitu juga suppliernya karena kita membangun kolaborasi. Kayak beras itu ada mitra UMKM-nya kita. Saus sambal juga ya. Yang buat gepreknya juga itu dari mitra. Jadi kemitraan kita itu ke hilirnya juga, ke hulunya juga. Nah kalau ada minta jualin berasnya nggak apa-apa, kita bangun lagi cabang. Di Makassar belum ada, di Pontianak belum ada Sabana. Nah kita bisa sama-sama gitu. Ada yang tukang ayam nggak apa-apa, investasi di kita. Kita bangunkan marketnya, kita bangun bersama-sama. Kan yang ibaratnya kalau ada kita bermitra di beras, di ayam dan lain sebagainya, yang kita jualkan kan barang si mitra tadi.
Jadi insya Allah kita ada anak muda berapa bulan yang lalu, kalau sebelumnya saya itu tertutup. Hanya satu supplier, karena kolaborasi gitu kan. Sudah 18 tahun gini-gini aja Sabana tuh, 3.000, 2.000 gitu. Nah ini nggak bisa. Kapan kita ke Makassar, kapan kita ke Medan gitu. Nah akhirnya ada anak muda datang, mau masukin ayam, boleh saya bilangin, tapi investasi dari saya 1M saya bilang gitu. Kita buka pasar baru. Nah, jadi insya Allah bisa. Medan lah, ya kita buka lah di Medan itu. Mario aja dulu Bu, Mario. Ini saya lagi cerita. Oke, selamat pagi Bu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Samsalis atas pemaparannya yang sangat luar biasa. Izin Pak, saya punya 2 pertanyaan. Oh ya, nama saya Mario Pak dari R72. Saya punya 2 pertanyaan sebelumnya, karena pertanyaan pertama saya mungkin tidak berkaitan dengan bisnis, karena tadi Bapak ada mengeluarkan sebuah statement yang cukup menarik bagi saya. Dari berdasarkan pemaparan Bapak sebelumnya, Bapak memiliki sebuah pengalaman bahwa agama atau ilmu teologi itu memegang peranan penting dalam keberhasilan suatu ekonomi. Jika demikian, menurut Bapak, mengapa sebagian orang berhasil sejahtera meski jauh dari agama? Itu satu. Terus pertanyaan kedua saya, itu satu. Oke. Terus pertanyaan kedua saya Pak, ini baru berkaitan dengan bisnis. Dalam bisnis penjualan produk daging ayam, bagaimana Anda bisa mengelola harga jual ayam goreng dengan harga daging ayam yang berfluktuasi setiap harinya? Karena kan Senin harga udah berbeda, Selasa dan seterusnya. Dan saya yakin Bapak sangat paham akan hal itu. Terus juga ada kalanya ada beberapa pemain atau oknum saya sebut saja, daging ayam itu suka disimpan di dalam gudang, di dalam ruang pendinginan. Sehingga menyebabkan sebuah kelangkaan bagi ukuran tertentu. Saya yakin Bapak di dalam Sabana Group pasti memiliki quality dalam ukuran ayam entah 07, 08 karena endingan dari pemotongannya pasti akan berbeda. Nah, bagaimana sih cara Bapak untuk bisa menangani hal itu? Atau dalam penanganannya itu dari Sabana Groupnya sendiri sudah ada RPA atau rumah potong ayam untuk menangani atau mengantisipasi permasalahan itu. Mungkin itu aja Pak dari saya, sekian terima kasih. Ya. Pertama, apa tadi? Jadi gini, ya itu tergantung niat sebetulnya. Makanya ketika niatnya hanya duniawi, ya, dia akan mendapatkannya. Hatta orang pergi berhaji pun. Jadi kalau dalam Islam orang pergi berhaji, dia ingin mendapatkan dunia, dia akan dapatkan hanya dunia, belum tentu akhiratnya dia dapat. Jadi Allah itu memberikan rezeki itu tidak hanya orang yang taat beragama saja. Ya, tapi orang yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Saya pernah mendengar podcast seorang motivator tidak beragama Islam, tapi dia sangat berbakti kepada orang tua. Nah, bakti kepada orang tuanya itu yang membuatnya dia berhasil. Kalau kita lihat cerita-cerita orang yang berhasil itu ujung-ujungnya dia orang berbakti kepada orang tua. Nah, karena berbakti kepada orang tua itu ditujukan kepada siapa? Kepada semua manusia. Maka rezekinya juga begitu. Ditujukan kepada, nah bagi orang yang beragama beda dengan yang tidak beragama. Karena rezekinya itu hanya sampai di dunia saja. Ya, bahkan kalau salah-salah akan menjerumuskan. Siapapun, baik dirinya, baik masyarakat, siapapun bisa dirugikan. Karena dia tujuannya adalah
kesuksesan hanya dunia. Kita lihat kasus-kasus orang yang kehidupan beragamanya. Kasus dia tidak peduli dengan orang lain. Ya, yang baru kita heboh ini kita lihat masalah di Banten, di Serang Banten kan. Itu kan merugikan masyarakat. Dia udah nggak tahu lagi. Gitu. Nah, jadi masalah rezeki itu buat siapa saja. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh berbakti kepada orang tua dia dapat. Ya, yang kaliber internasional pun ujung-ujungnya dia berbakti kepada orang tua. Nah, karena berbakti kepada orang tua itu untuk semua manusia. Begitu juga bisnis. Kalau tujuannya dunia dapat. Nah, kita kalau di Indonesia ini masyarakat beragama tentu akan lebih lagi kalau sebagai penguatnya bagi kita nanti itu, sebagai antibodinya ketika kita ada gangguan adalah ada nilai ibadah, ada nilai kebaikan yang kita bangun dari awal gitu. Jadi kurang lebih itu ya, ini bukan ustadz nih. Ya. Jadi ada itulah, saya lupa tokoh ininya. Terus yang kedua apa tadi? Daging ayam fluktuatif. Nah memang tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa bisnis ayam ini di hulu ini lebih sadis dari dunia politik. Ya, bahkan peternak rakyat sudah hampir tidak ada. Ya, dengan cara mereka mematikannya. Yang 10.000 populasi 10.000 ke bawah hampir nggak ada. Yang peternakan mandiri gitu ya. Yang hanya yang ada terintegrasi, yang ada bermitra dengan yang besar. Kemudian yang menengah itu jadi korban tahun 2023 kalau saya nggak salah. Yang rugi 500 M, 200 M itu banyak. Nah sehingga semuanya pengen jadi raja, pengen penguasa di ayam. Nah caranya bagaimana? Caranya dengan memainkan harga. Ya, jadi dalam dunia ayam itu saya cermati 1 tahun itu ada 6 kali masa panen, 2 kali untung, 2 kali rugi, 2 kali impas. Nah, bagaimana mereka mengusahakan agar yang rugi itu ada di masyarakat, ya? Nah, ketika masyarakat rugi untuk memulai lagi udah berat. Nah, saat itulah mereka investasi lagi karena kebutuhan ayam di Indonesia ini masih kecil tapi jumlahnya besar. Dalam keadaan normal, daya beli normal, kita itu butuh 500 juta ekor per bulan. Dalam kondisi ekonomi lagi baik-baik saja. Ya. Nah, hari ini sekitar 300-200 juta ekor per bulan. Nah, ini dalam kondisi kebutuhan gizi, kebutuhan protein masih rendah di Indonesia. Makanya semuanya berebut ke bisnis ayam. Nah, bagaimana sikut-sikutannya di ayam. Nah, cara Sabana mengatasi itu adalah dengan membangun integrasi dengan peternak rumah potong, sehingga harga kita, kalaupun ada kenaikan harga pakan ayam umpamanya, nah ini secara berjenjang, kalau bisa diatasi oleh peternak, dia yang atasi. Kalau enggak nanti ke rumah potong, kalau enggak nanti langsung ke perusahaan kita kurangi margin kita tadi. Jadi bertahap kita. Sehingga kalau harga ayam itu fluktuasinya hanya normal di sehari-harinya, di Sabana harga ayamnya flat. Nah kecuali harga itu udah pindah harga, bukan naik turun tapi udah pindah harga, nah itu baru kita melakukan penyesuaian gitu. Jadi dengan memberikan terutama kepada mitra dan konsumen kita memberikan kepastian harga
di kita biarin aja turun naik, itu resiko kita. Tapi kan nggak selamanya kita merugi, tapi nanti juga ada pas harga bagus kita recovery. Seperti yang tadi saya sampaikan, sekali-sekali kita harus puasa lah gitu. Ya kira-kira itu. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawabannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Selamat siang, saya Sada dari R72 Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan karena di slide juga tertulis ya tanggal 6 Agustus 2006 membuka booth pertama ya Pak ya. Ya. Kebetulan kemarin saya juga sempat membuka usaha ayam goreng, fried chicken juga. Oke, maaf saya lanjutkan ya. Dan semuanya masih mandiri Pak, belum ada kemitraan sama sekali. Dari pembelian ayamnya juga masih di pasar basah, sampai bahan baku, sampai pembukaan cabang pun juga masih mandiri Pak, belum ada kemitraan. Karena saat itu masih belum tahu juga, sampai sekarang juga masih belum tahu cara membuka mitra dan momentumnya itu loh Pak. Tadi yang menarik Bapak bilang dari Sabana itu satu hari ada 80 potong mungkin ya, sehari standar 80 potong ayam habisnya. Kemarin saya belum sampai segitu, maka dari itu jadi saya masih bingung bagaimana cara meraih kemitra, misalnya dari RPA mungkin kalau misalnya untuk ayamnya jadi nggak perlu beli di pasar basah biar harganya bisa diefisiensikan. Kemudian juga tadi yang dari Zaib bilang juga tentang resep, masih banyak sekali ketakutan ketika saya ingin membuka kemitraan gitu. Jadi yang ingin saya tanyakan momentumnya aja dari Sabana ini kira-kira saat apa sih tiba-tiba oke, kita akan membuka kemitraan, membuka cabang, membuka sayap sebesar mungkin gitu Pak. Jadi itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih. Bukan rahasia dong kita nih. Jadi Sabana ini di awal outlet pertamanya itu punya salah satu ustadz di Pondok Gede. Jadi memang kemitraan dulu yang kita bangun. Karena sebelumnya saya punya brand join dengan kawan. Kerjasama, tetapi ada tanda-tanda ingin pecah gitu ya. Terus baru saya bangunkan dulu buat Ustadz, tapi saya berusaha mempertahankan yang kita bangun. Yang sekarang brandnya udah nggak kelihatan, karena kita bekerja sama itu memang ada syaratnya. Kalau tidak, tinggal menunggu waktu gitu. Ya harus ada komitmen dari awal. Kalau kita nyatakan kita bersama membangun ya, kalau berkembangnya nanti kita masing-masing. Ada dari awal tuh, persahabatannya jadi terjaga. Jadi dari awal harus jelas gitu. Nah kebetulan saya itu dari awalnya nggak jelas. Jadi fried chicken saya yang pertama itu kita punya bertiga. Mulainya itu sebenarnya tahun awal 2006. Bulan Januari, Februari, Maret itu rugi. Bakso satu gerobak, kita memulai fried chicken pinggir jalan ini. Nah kemudian dievaluasi ternyata HPP kita ketinggian. Tapi di masyarakat sudah diterima nih. Nah akhirnya kita evaluasi, harganya kita sesuaikan dan kita mendapat keuntungan. Ketika itu di bulan April kita sudah mulai BEP. Bulan Mei meledak keuntungannya. 30, waktu itu satu gerobak itu keuntungannya 36 juta. Tahun 2006, satu gerobak. Karena meledak jadi meleduk. Masing-masing punya pemikiran gitu. Wah ini bisnis yang ke depan ini kalau dikembangkan begini sesuai dengan pemikiran masing-masing karena dari awalnya nggak jelas. Nah kelihatan saya mau disingkirin tapi saya pura-pura nggak tahu tapi saya tahu. Maka saya bikinin dulu Ustadz satu. Nah habis Ustadz jalan saya bikin lagi satu buat saya, buat istri. Nah kira-kira kita udah bisa hidup di situ udah kita tinggalkan lah gitu. Jadi kemitraan itu memulainya, ya kebetulan kita mungkin di awal itu gerobak pertama itu punya
mitra. Yang berikutnya dari mulut ke mulut, dari persahabatan, dari keluarga. Gitu. Jadi kita ini kan punya circle. Gitu. Tinggal kita ajak mereka. Nah jadi terus bagaimana kita memberikan pelayanan yang terbaik bagi mereka. Dulu saya ngirim sendiri ke gerobak-gerobak, pakai motor, pakai mobil, ngirim sendiri pelayanan di awal. Keluarga kita, ngasih keluarga gitu, masih sahabat kita. Ya di antara mereka, orang-orang di sekeliling kita pasti membutuhkan usaha, pasti. Dan ayam sekarang berada di fried chicken lah, berada di Red Ocean gitu. Ya untuk mencapai 60 potong tadi, 60 ekor bahkan itu, 60 ekor sehari itu sekarang udah nggak bisa. Ya, kalau dia nggak bisa menjaga, start dari sekarang udah nggak bisa. Karena bisnisnya sudah ada di Red Ocean, sudah banyak tantangannya, banyak pesaingannya. Nah makanya kita mulai dari orang-orang terdekat. Nah insya Allah itu bisa berkembang, kita ciptakan. Ya. Memulainya dari situ. Nah kebetulan kan sebenarnya sama aja kan. Sabana di awal itu berkembangnya mulut ke mulut. Nah ini kita mulainya dari kerabat. Ya yang penting tadi ada produk kita itu mempunyai value, mempunyai nilai lebih dari yang lain. Nilai beda lah paling tidak dengan yang lain. Kalau di Sabana prosesnya beda prosesnya. Di Sabana itu ayam yang baru disembeli itu langsung diproses. Gitu. Itu kelebihannya. Nah, di contoh yang lain ya belum tentu bisa. Ada produk yang terkenal di dunia, ada rumah potong mau bangkrut diakuisisi, ternyata nggak bisa juga gitu. Jadi ada nilai-nilai lebihnya. Terus kita nggak pakai MSG. Nah yang bicara siapa? Konsumen. Kita nggak bikin di brosur tanpa MSG enggak. Tapi yang bicara siapa? Konsumen. Karena kalau pakai MSG akan tinggal di sini deh. Ya. Nah yang bicara itu konsumen. Jadi ada nilai-nilai yang harus tanpa kita kasih tahu kita. Kalau kita ini nanti kan pabrik mecin nanti komplain ke kita kan. Nah kita nggak ada. Gitu. Nah gitu. Jadi ada nilai lebih sehingga itu bisa diterima oleh keluarga kita. Karena ada nilai lebih oleh sahabat kita yang membutuhkan usaha, yang membutuhkan kerja gitu. Nah insya Allah seperti itu. Ya cukup Pak, terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Samsalis. Saya ada beberapa pertanyaan ya Pak. Nama saya Adi Pak, kebetulan saya teman dekat Mas Jundi juga Pak. Jadi kalau pertanyaan teman saya yang di sebelah tadi itu mengenai RPA ya Pak. Karena kebetulan beliau juga pernah bekerja di sana gitu. Jadi untuk mengesankan Bapak gitu. Kalau misalkan Bapak buka lowongan dan dia mau coba daftar gitu Pak. Tapi saya lebih mau mempertanyakan gini Pak. Saya kebetulan punya usaha juga Pak. Saya bermitra dengan Pokpan. Saya itu punya melihat ya Pak. Kalau misalkan mobil ayam sudah lepas dari kandang. Itu kan biasanya ada ayam yang paling tidak 1, 2, 3, 4, 5 mati di jalan Pak. Nah moto Bapak tadi kan halalan toyiban. Apakah ayam tersebut yang sampai di RPA Bapak itu dipotong kemudian diapakan atau langsung dibuang begitu saja Pak. Nah itu pertanyaan saya karena menyangkut dengan moto Bapak tadi gitu Pak. Dan untuk tadi Pak yang masalah apa namanya kerjasama kemitraan
beras gitu Pak. Mungkin barangkali kita bisa ngobrol lebih lanjut mengenai kemitraan ayam juga. Saya juga pengen juga masuk ke Sabana Group Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini yang kita mau nih. Ya anak muda, biar saya muda lagi. Ya jadi, nah kita memang sangat selektif di halal tadi. Sehingga di pemotongan rekanan kita, ayam itu setelah disembelih itu diputerin dulu beberapa kali sampai betul-betul mati. Ya. Jadi ibaratnya jangankan ayam mati yang disangkutin, tapi ayam yang disembelih itu harus dijamin betul-betul mati dulu. Nah ada yang jaga tuh sebelum masuk direbus, jadi mulai disembelih itu bukan orangnya yang ngider gitu ya, digantung ayamnya orang ngider enggak, tapi ayamnya yang dipakai konveyor gitu. Nah ditunggu berputar-putar sampai ayamnya betul-betul mati. Kalau enggak mati diturunin dulu, baru masuk ke perebusan. Ya, masuk perebusan baru mencabut bulu. Sayang videonya saya harus nyari dulu di ini. Ada di kita cuman harus nyari-nyari dulu. Jadi memang betul-betul mati ya setelah proses penyembelihan. Nah, apalagi yang mati sebelum sampai itu kita udah dibuang saja itu. Jadi sangat-sangat kita jaga itu karena ini amanah ya. Karena ini amanah. Ya macam-macam di perjalanan namanya juga. Apalagi lagi di musim panas. Kalau kurang-kurang air, biasanya mobil ayam itu kan di atasnya kan ada air tuh. Disiapin kalau kurang-kurang air, nah kebanyakan air juga bermasalah juga. Nah jadi di kita ayam yang sudah disembelih pun harus betul-betul mati dulu baru diproses itu. Direbus, kalau enggak nanti jatuhnya penzoliman jatuhnya. Ya gitu. Nah itu satu. Yang kedua tadi masalah berita ya nggak apa-apa saya jabanin aja mau di mana kita buka sabana kan gitu. Nah, ada sisi khusus. Jadi sekarang kita sudah terbuka karena dengan satu supplier nggak mungkin saya akan merata ya, kita akan merata. Tinggal di mana mau bukanya kan gitu. Oke. Di Bali kita sudah ada penjajakan ke sana. Di Makassar saya sudah survei, di Pontianak saya juga. Kemarin saya dari Bangka Belitung. Jadi kita mungkin dalam waktu dekat akan buka di sana. Nah, tinggal mau milih yang mana silakan kan gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Semoga saya juga dapat ketularan seperti Bapak ya. Kebetulan kita juga dari Sumatera Pak sama. Jangan lupa Pak, mungkin kalau nanti teman saya ngirim lamaran tolong diperhatikan ya Pak. Namanya Mario Bintanu Pak. Makasih banyak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Samsalis, nama saya Endah dari kelas R73. Ada 2+1 mungkin Pak ya pertanyaan saya. Jadi yang pertama, bagaimana Sabana melihat prospek bisnis fried chicken di Indonesia dalam 5 tahun ke depan? Yang kedua, tadi Bapak menyampaikan bahwa Sabana belum ada di beberapa kota tertentu seperti Makassar, Medan, Pontianak, dan lain-lain. Apakah ada kriteria tertentu Pak dari sisi tempat usaha untuk menjadi mitra Sabana? Nah ini +1-nya Pak, di Margahayu Raya, Bandung sudah ada mitra Pak. Karena ada rencana juga mungkin untuk saudara ikut UMKM ini Pak. Oke, ya, terima kasih Pak. Ya. Tadi apa yang pertama tadi? Bisnis ayam 5 tahun ke depan ya. Karena kebutuhan protein, terutama protein ayam di Indonesia ini masih sangat tinggi,
maka bisnis ayam secara keseluruhan itu prospeknya masih cukup bagus, ya. Masih jauh lah, pemenuhan gizi dari ayam ini masih jauh. Makanya tadi saya bilangin ada konglomerat zaman Pak Harto, zaman Orde Baru, ya konglomerat zaman Orde Baru, sekarang dia sudah bangun perkebunan jagung di Sulawesi, ratusan hektar, sudah bangun kandang buat masyarakat bantu saja dulu. Jadi saya lihat bisnisnya gayanya ini kayak makan bubur panas dari samping dulu. Gitu. Tapi ingin main di ayam juga, artinya bisnis ayam ini, nah tentu yang dicenderungi oleh masyarakat tentu yang gampang, cepat saji, kemudian ya dengan inovasi-inovasi yang terus dikembangkan. Karena kebutuhan, dari segi kebutuhan yang terutama ini masih sangat tinggi. Nah tinggal bagaimana pemerintah mendorong masyarakat ini memperhatikan gizinya. Makanya sekarang ada makan makan siang gratis. Nah sebelumnya tahun 2023 kan untuk mengatasi stunting, pemerintah itu juga meluncurkan program anti stunting. Sumber proteinnya dari ayam. Tapi ketika itu populasi ayam lagi dikurangi dari 5 juta sampai 300 juta per bulan. Saat dikurangi, di sini diambil. Nah ini program makan siang gratis ini saya nggak rada-rada khawatir juga. Kalau sumber proteinnya ayam, selesai juga kita. Ayam makan mahal. Nah, artinya apa? Di Indonesia ini menjadi primadona. Sumber protein di Indonesia ini jadi primadona. Nah untuk 5 tahun ke depan saya rasa dunia fried chicken masih akan tetap eksis karena kebutuhan. Apalagi yang dinamakan bonus demografi. Nah ini kan perlu kita, kayak tadi anak-anak itu main sepeda, ya kan? Nah di masanya gitu, jadi fried chicken ini masa anak-anak itu lebih gampang karena tidak dipaksa dia dengan nasi, tinggal digadoin aja dia mau gitu. Nah saya rasa ini masih karena tadi untuk menyenangkan hati anak-anak sudah gitu. Karena ya mohon maaf adik-adik dulu kan masih anak-anak kan makan sabananya gitu maksudnya. Gitu. Kira-kira insya Allah itu seperti itu. Yang kedua tadi nggak ada. Jadi kriteria kita yang penting itu kita jaga. Jadi kita survei itu yang diperhatikan yang pertama itu jangan sampai berbenturan dengan yang lain, dengan yang sudah ada gitu ya. Yang kedua baru dari segi prospek pasar, ada nggak captive market yang dibidik. 2 poin itu yang kita lihat. Kalau nggak ada, selagi di situ tidak ada sabana, yang fried chicken lain nggak apa-apa. Tapi anjuran kita jangan terlalu dekat lah. Semua orang pengen berusaha, semua orang pengen dapat rezeki. Jadi kalau ada berhadap-hadapan kita janganlah gitu. Itu yang kita ini. Tapi yang penting sesama sabana tidak berebut. Nah yang kedua tadi ada captive market yang jelas. Jadi kalau dulu kalau sekarang adanya Sabana Plus kita di pinggir jalan harus. Tapi yang Sabana Bootnya enggak harus di pinggir jalan. Karena di jalan raya itu kita tidak mendapatkan repeat order yang berulang. Karena orang lewat saja. Kayak mancing ya di sungai gitu, mancing di sungai yang airnya deras. Ya ikannya enggak banyak. Tapi yang ada lubuknya, nah yang ada tenang dalam di situ ikannya di situ. Nah kita mancingnya di situ, ibaratnya seperti itu. Ya itu saja Bu, kalau di Margahayu nanti saya tanya dulu ya. Kalau kita nggak jauh juga dari Margahayu, kita di Antapani. Ya. Ya. Halo, selamat siang. Perkenalkan saya Elina dari R73.
Saya ingin tanya Pak, kalau dari segi supply chain-nya, tantangan apa saja yang pernah Bapak alami? Kemudian bagaimana cara mengatasinya? Apakah ada masa-masa krisis di mana supply-nya kurang dan sebagainya? Terima kasih Pak. Ya itu yang kita hadapi. Jadi memang kebijakan itu pasti ada eksesnya. Dari awal kita itu pakai satu supplier, ya, karena kita tidak tidak membangun dengan yang lain. Itu karena yang kita bangun adalah kolaborasi. Nah kelemahannya, kalau dari segi harga kita dapat flat gitu ya, sehingga ke konsumen, ke mitra harga kita tidak berubah. Nah kelemahannya, seada-adanya di supplier itu yang kita tampung. Nah kadang kendala itu pasti ada. Biasanya kalau sebelum Ramadan ini, orang mulai kalau istilah kalau sebelum Ramadan tuh, kebutuhan ayam tuh meningkat. Nah kadang-kadang kita munggahan ya. Nah munggahan ya. Cucuran ya. Jadi ya begitulah. Biasanya kebutuhan ayam tinggi. Nah kita jauh-jauh hari sudah stok misalnya. Ya, begitu juga nanti ketika habis Lebaran. Ketika habis Lebaran, sebelum Lebaran itu karyawan kandang itu libur. Jadi mereka yang namanya Lebaran walaupun konglomerat gitu, tapi yang Lebaran ini tetap dijaga karena dia perlu, sebenarnya kan butuh juga dia karyawan kan. Nah, jadi karyawan kandang tuh libur sampai nanti sepekan setelah Lebaran. Nah, sepekan setelah Lebaran baru nanam ayam, baru membudidaya, ya kan? Nah, panennya kan sebulan berikutnya. Nah, di situ terjadi kekosongan. Nah, kira-kira gentingnya di situ. Dan alhamdulillah kita tahun ke tahun memperbaiki. Nah sebelum itu kita sediakan dulu. Jadi sebelum peak season itu kita stok dulu. Walaupun kita titip-titip di mana dulu gitu ya. Nah sehingga nanti ketika di titik krusial itu ada duit, belum tentu dapat ayam itu. Nah kita bisa mengatasinya. Ya, karena dari segi harga diatasinya sebelumnya, karena siklusnya tiap tahun, ya siklusnya tiap tahun. Nah kalau di luar itu ya itu namanya musibah ya. Ada juga di luar itu namanya musibah, tapi yang berulang itu kita pasti akan terbaca gitu. Nah sehingga habis Lebaran ayam kita tetap ada, harganya juga sama. Habis Lebaran itu ayam itu harganya mahal itu. Kalau yang sudah ibu-ibu paham lah, karena itu. Ya, karena tidak ada pembudidayaan. Saya rasa itu ada lagi? Iya. Atau kurang ini? Udah Pak, terima kasih Pak. Ini kan calon-calon profesional. Nah saya nggak tahu nih, dalam dunia usaha itu saya baca di belakang truk gitu ya. Ini kemana arahnya? Tapi apapun itu harus ditekuni. Ditekuni dalam artian adalah profesional. Jadi dalam dunia usaha itu ada yang namanya perintis atau pewaris. Oke. Yang bagusnya jadilah yang mewariskan. Ya. Apapun yang ingin dicapai tentu harus dengan profesional. Dan insya Allah itu akan berpulang kepada kita. Apalagi ketika itu diniatkan ibadah. Jadi kita di Sabana itu Bu, ada pameonya, luruskan niat, bersihkan hati, kerja itu ibadah. Nah mudah-mudahan kita bisa menikmati hidup. Demikian saja, itu ya Bu ya. Ya, lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.